Israel kembali melakukan serangan udara mematikan dan menghantam kota Beirut, Lebanon. Pada serangan udara tersebut, 1 orang tewas dan 17 warga luka-luka. Ledakan besar yang merupakan serangan udara Israel terekam kamera pengawas di Beirut, Lebanon. Kepulan asap membumbung tinggi dari ledakan tersebut. Pada serangan udara Israel, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang tewas dan 17 warga luka-luka. Selain itu, bangunan-bangunan hancur dan sejumlah kendaraan terbakar di kota Hanawiyah, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan dan menelan korban jiwa. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah meningkat setelah perang Iran dengan kedua pihak saling melancarkan serangan. Zionis Israel kembali menyerang sejumlah titik di Lebanon hingga menimbulkan korban jiwa. Serangan udara tersebut membuat infrastruktur hancur. Ledakan besar terekam CCTV di daerah Al-Rihab di pinggiran selatan Beirut. Kepulan asap membumbung tinggi akibat serangan udara Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 1 orang warga sipil syahid dan 17 lainnya terluka. Sementara di kota Hanawiyah ditiris sejumlah bangunan hancur. Kendaraan-kendaraan terbakar usai pesawat tempur menyerang kota tersebut dan menimbulkan korban jiwa. Tentara Israel mengkonfirmasi serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon yang memicu peringatan evakuasi baru bagi penduduk di beberapa lokasi. Pemirsa, senada dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman memprediksi perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran akan berakhir dalam 60 hari sejak dimulainya konflik karena menipisnya dana Amerika Serikat. Namun pengamat politik Bonnie Hargens menyebut bahwa perang akan berakhir cepat bukan karena dana Amerika Serikat yang menipis, namun strategi Amerika dalam melumpuhkan pusat energi Iran termasuk Selat Hormuz. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sudah tidak memungkinkan lah dia menggelontorkan uang Amerika. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Okay. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Perang ini maksimal 60 hari ke depan, maksimal? Karena Kongres tidak akan mengizinkan lebih dari itu. Karena dia tidak punya otoritas. Ini menarik, ini data menarik. Jadi perang Iran ini maksimal 60 hari ke depan dan bahkan bisa lebih cepat. Karena permasalahan adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Betul. Oke. Dan tidak mau boots on the ground. Ya, boots on the ground itu harus pakai War Power Act. Maksudnya boots on the ground itu perang darat? Perang darat. Oke, itu pasti biaya lebih gede lagi? Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. Jadi kalau sekarang bicara siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi. Karena tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri apalagi juga akan kalau hati-hati. berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Begitu mereka masuk, marinir Iran menunggu di situ ya. Sebetulnya kan Iran ini dia memakai pola perang bertahan ya, Prof. Lalu tiba-tiba di ujung dia mengeluarkan teknologi drone yang canggih dan ini yang mengejutkan sebetulnya. Dan akhirnya Amerika harus mengajukan proposal kenaikan anggaran secara dahsyat, fantastis untuk bisa memastikan kemenangan di situ. Nah, perdebatannya masih di Kongres saja soal anggaran itu, Mas Eman. Tetapi Amerika akhirnya berapa jam yang lalu. Perdebatan Kongres soal uang ini. Ya, berapa jam yang lalu, tapi kemudian Gedung Putih mulai memikirkan strategi lain. Mereka berpikir cara radikal, yaitu menghancurkan basis energi Iran, terus kemudian juga menghancurkan semua basis-basis amunisi perangnya, militernya, termasuk Selat Hormuz itu mau disabotase. Nah, ini solusi paling radikal dan ini nanti pasti akan melibatkan proksi-proksi Amerika yang ada di Timur Tengah. Kalau kita bicara soal konstelasi globalnya, kan itu di wilayah Teluk ada beberapa negara proksi Amerika dan saya kira ini akan menjadi sangat serius. Tetapi kalau langkah ini yang diambil, betul perang akan berakhir dengan bahkan sangat cepat. 30 hari maksimal dan bahkan bisa lebih cepat. Yes, jadi itu bisa dilakukan.
Ya, meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terjadi. Serangan rudal-rudal ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km, namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Polisi Israel membubarkan pengunjuk rasa. Aksi protes terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Aparat kepolisian Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di Yerusalem. Bahkan sejumlah pendemo terluka akibat pembubaran paksa polisi Israel. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menolak undang-undang baru yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi, serta mengecam keputusan parlemen Israel yang dinilai tidak adil. Situasi perang yang semakin memanas memicu pengungsi massal warga Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Ribuan kendaraan memenuhi jalan tol utama Teheran hingga menyebabkan kemacetan parah. Hal ini terjadi saat warga Iran berbondong-bondong mengungsi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Warga terpaksa meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Diketahui warga Iran mencari perlindungan di daerah pedesaan hingga menyeberangi perbatasan. Selain keamanan, tekanan ekonomi yang berat memicu warga meninggalkan kota. شهود عيان قالوا إنه في النهاية القرار يتخذ داخل كل سيارة